Yuk kembali lagi di Madfolk Rocks TV di program acara Hi Friend edisi ke-6. Kali ini saya akan ngobrol enjoy sama salah satu vokalis dari band Nada Lantai 2. Oke. Hengki, gimana Ki kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Sip. Mantap. Selama social distancing ini, Nah, ngapain aja nih? Sibukannya? selama social distancing ya. Biasa kita teman-teman ada lantai 2 dan saya pribadi juga masih garap-garap album sih. Di belakang sini ada. Jadi kita ngerjainnya home recording gitu sih, kayak teman-teman yang lain. Ini penggarapan album yang pertama ya? Iya, kita mau rampungin tinggal beberapa lagu aja sih sebenarnya untuk album pertama ini. Setelah sebelumnya itu kan album pertama ini kan seharusnya dirilis tahun 2019 ya? Sebenarnya 2018. Oh 2018 malah ya? Cuma banyak pertimbangan dari segi ya recording juga kita masih belum begitu piawai lah untuk mengatur itu, jadi kita tunda aja dulu. Nah alasannya penundaannya itu karena Apa ya? Karena kita sudah coba recording, mixing, tapi hasilnya menurut pribadi masih belum menyenangkan gitu. Jadi apalagi orang lain akan mendengar gitu. Jadi ya kita tahan dulu, kita record ulang. Nah itu rencana berapa lagu ada di satu album itu? Sekitar 8 lagu, 7-8 lagu. 8 lagu ya? Nama albumnya? Judul albumnya Sekitar Nada Lantai 2. Sekitar Nada Lantai 2. Nah, dulu pernah dengar tahun 2019 atau 18 tuh ya. Itu rencana Nada Lantai 2 itu kan sudah siap nih untuk merilis launching album. Sempat waktu itu kan ngobrol-ngobrol kita kan waktu itu. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya ternyata di cancel itu murni karena hasil recording atau iya, karena dari vendor waktu itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma masalahnya masih di kita aja. Misalnya di fisiknya belum selesai juga, kita ini dari recording belum cetak fisiknya juga, jadi nggak ya kayak gimana ya, mau launching tapi belum ada yang bisa disuguhin ke orang tuh kayak nggak enak gitu. Jadi itu menurut Nada Lantai 2. Nah untuk di album yang pertama ini, album perdana itu udah berapa persen? Sekitar 70%. Album pertama ini. Lagunya tetap berapa lagu? Lagunya kita siapin, kita ada sebenarnya kalau hitung-hitung lagu kayaknya sih juga gitu ya banyak, cuma yang masuk di album pertama ini sekitar 7 atau 8 lagu kita masih pilih. Itu ada lagu baru atau lagunya sama seperti yang sebelumnya? Ada beberapa lagu yang memang belum pernah kita bawain sama sekali, ada yang fresh, dan beberapa ada yang single-single yang kemarin juga masuk. Ya, untuk personil Nada Lantai 2 tuh personilnya sekitar berapa ya? Berlima kalau salah? Berempat sebenarnya. Berempat. Ya, kita berempat, saya, Erik, Ade, sama Ipang. Sama Ipang berempat itu yang fix ya? Itu yang ada additional misalnya? ya, ada si Tatang itu selalu jadi additional gitar. Tradisionalnya ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang sudah sering lihat aksi perform dari Nada Lantai 2. Salah satunya di Kopi Pancing ya. Ya, kalau kedai pancing tempat ngamen lah. Ngamennya tiap teman-teman. malam minggu kan? Tiap malam minggu. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, sudah sekitar 2 tahun yang lalu ya, Nada Lantai 2. Jadi ditunggu album perdana Nada Lantai 2. Ya. Judulnya Sekitar Nada Lantai 2. Nah, ngomong-ngomong soal nama Nada Lantai 2 itu ada cerita tentang nama itu gimana? Jadi nama itu berawal dari saya ada tinggal di rumah waktu itu, kamar saya kebetulan di lantai 2 gitu kan. Dan saya waktu itu mikir kan, kayaknya saya harus punya band gitu kan. Saya punya karya tapi pengen punya wadahnya gitu, punya band. Nah, di sana mikir enaknya apa gitu kan. Jadi tak ulik-ulik, tak tulis-tulis gitu kan. Oke, ide ini muncul di sini di lantai 2. Enaknya lantai 2 aja gitu kan. Awalnya lantai 2 aja.
tapi pas dapet mungkin kayaknya di depannya harus ditaruhin embel-embel gitu kan. Jadi awalnya ada nada, ada suara, akhirnya dipakai ya nada lantai 2 itu, sepakatan teman-teman. Nah, tepat berdirinya dibentuknya tuh tepatnya tahun berapa? Kita Januari 2017 tanggal 17 Januari 2017. Berarti ini masuk tahun ketiga ya? Iya, tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Nah, selain bermusik dikenal sebagai vokalis nada lantai 2, si Hengki juga terlibat dalam kegiatan teater ya? Ya. Baru beberapa bulan lalu ya, nggak salah, baru balik dari Malaysia. Oke, bisa diceritain sedikit mengenai pertunjukan di sana? Di Malaysia itu sebenarnya kita kan bakal main di jadwalnya ada dua lokasi. Pertama itu di Petaling Jaya dan di UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris di sana kan. Dan pertunjukan pertama alhamdulillah lancar. Kita lancar di Petaling. Nah, waktu mau main di UPSI itu ternyata pemerintah Malaysia tiba-tiba melockdown gitu kan. Dia pembatasan social distancing seperti itu. Nah, syukur-syukurnya kita masih bisa pulang karena tiketnya itu pas di sehari sebelum Malaysia lockdown. Gitu. Ya, jadi kalau untuk pertunjukan yang di Universitas Sultan Idris itu di postpone, di cancel. Itu di cancel. Kalau di cancel berarti ada kemungkinan untuk tampil lagi tuh? Ya, sejauh ini sih ada rencana untuk tampil lagi, tapi itu yang belum tahu juga dari teman-teman yang mengurus keproduksian bagaimana. Kita tinggal tunggu lanjutannya aja sih. Malah seharusnya seandainya nggak ada virus ini, pertunjukannya juga ada di Lombok ya, di Taman Budaya. Iya, di April ini tanggal 12 kemarin harusnya sudah main di Taman Budaya. Oh, iya. Itu berapa bulan untuk proses? Ya, proses yang kemarin itu benar-benar panjang ya. Panjang. Kita proses tuh sekitar 6 bulan, kurang lebih itu 6 bulan. Akhir 2019 tuh juga sudah. Iya. Ya, Oktober lah. Oktober sampai September, Oktober, ya sampai Maret. Kemarin kan berangkat di bulan Maret. Nah, kembali lagi ke nada lantai 2. Nah, untuk lirik itu kebanyakan dibuat sama personel Hengki atau personel lain? Paling banyak sih yang nulis si Erik ya, si gitaris itu paling banyak nulis lirik, tapi rata-rata teman-teman punya rata-rata punya lagu lah, beberapa punya lagu, store lagu, ya lebih banyak sih kita diskusiin bareng-bareng. Untuk proses aransemen kerjain bareng-bareng? Aransemen bareng, kita bareng. Nah, untuk ini sekarang kan lagi zaman era digital. Ada rencana nggak untuk mendigitalkan album perdana ini? Sejauh ini sih masih belum kepikiran ke sana. Kalaupun digital mungkin ke beberapa platform yang uploadnya itu masih free, teman-teman masih bisa akses free kayak SoundCloud, masih sebatas. Nah, untuk di SoundCloud ada single yang sudah sudah ada 3 single yang sudah kita upload di sana di SoundCloud. Yang untuk album perdana nih? Untuk album pertama. Itu bisa dijelasin lagu-lagunya, judulnya? Ya, di SoundCloud itu nama akunnya itu Nada Lantai 2. Nada spasi lantai spasi 2, duanya pakai angka. Di sana ada 3 lagu, itu single pertama Yuwana, ada Senja di Balik Gunung, dan ada Terang Kembali. Iya. Untuk Yuwana itu lagu yang paling sering dibawakan ya? Ya, lagu yang paling, ya single pertama kita lah, si Yuwana. Itu bisa diceritakan gimana tentang lagu itu ya? Ya, Yuwana itu sebenarnya kisah percintaan 2 orang, dimana si ceweknya itu pergi bukan pergi ninggalin, pergi karena ada tujuan yang berbeda gitu. Dan harapannya dia akan kembali. Makanya di cover, kalau pernah lihat cover Yuwana itu, pose si laki ini, si cowok yang ditinggal itu nggak sedih ditinggal, karena dia yakin nih pergi akan kembali. Untuk kembali. Jadi si lagu itu seputar itu. Iya. Itu lagu Yuwana.
kira-kira untuk ini ada rencana untuk promo di radio itu pasti ya. Ya promo radio sepertinya ada, soalnya kita sudah ada beberapa yang kontak gitu ya, yang kontak duluan, tapi kita masih belum siap untuk itu. Jadi kalau untuk peluncuran album apa tahun ini atau tahun depan? Kalau COVID ini cepat berlalu, langsung promo. kayaknya kita launchingnya di